Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Letnan Kolonel Infanteri Ronald Wahyudi dan saat ini saya menjabat sebagai Dan Yonif Raider 600 Modang yang berkota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami melaksanakan penugasan Satgas Perbatasan di wilayah Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita Malaysia di utara Pulau Kalimantan selama kurang lebih 10 bulan. Kami masuk daerah operasi beralih dengan Satgas yang lama tertanggal 5 Juli 2019 dan serah terima dengan Satgas yang baru pada tanggal 10 Mei 2020. Saat ini kami sudah kembali ke home base dan kami juga mendapat perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat, dalam hal ini Staf Teritorial Angkatan Darat, untuk menjadi narasumber. Ini satu kehormatan bagi kami, Bu Elvira. Kami bisa membagi pengalaman kami, suka duka yang kami hadapi, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan yang berharga bagi kerjasama antara Kemendikbud dan TNI AD. Kami juga didampingi oleh staf yang bertugas bersama dengan kami, Wakil Komandan Batalion dan juga Perwira Seksi Bidang Teritorial. Dan kami masuk langsung kepada materi. Di slide kami yang pertama, kami memberikan judul bahwa kegiatan belajar mengajar bagi sekolah di perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini di slide kami yang pertama. Kemudian mungkin bisa ditampilkan. Pelaksanaan kegiatan kami belajar di perbatasan ini kami rangkum dalam bentuk paparan dan juga nanti ada sedikit video singkat untuk memberikan gambaran secara real dan juga dokumentasi berupa foto-foto yang mungkin bisa menjadikan menggambarkan tentang bagaimana kegiatan kami mengajar di perbatasan. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar sekalian, termasuk juga masyarakat di sekitar kami tempat bertugas dahulu, bertanya-tanya, sebenarnya apa kaitannya Bapak-Bapak tentara ini dengan kegiatan belajar mengajar? Karena pemahaman mungkin Bapak Ibu peserta webinar maupun masyarakat di daerah perbatasan itu, kehidupan askar yang mereka kenal sebagai prajurit adalah hanya mengangkat senjata, berlatih, dan bersiap untuk perang. Nah, ini suatu hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua. Namun tadi dalam pemaparan Brigadir Jenderal TNI Sugiono sudah dijelaskan dan kami hanya meneruskan saja. Dan ini bisa dijawab dari slide kami yang kedua, bahwa latar belakang Satgas kami, Satgas Pamtas Yonif Raider 600 Modang ini mempunyai tugas pokok, yaitu menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia. Ini berkaitan keamanan pertahanan dan juga keamanan dari sisi security yang dengan menggunakan metode pembinaan teritorial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di perbatasan, dan melalui kegiatan pembinaan teritorial ini, Satgas kami itu melakukan kegiatan yang namanya berupa fisik maupun non-fisik. Dan dalam kegiatan mengajar ini masuk dalam kegiatan non-fisik dari aspek pembinaan teritorial yang menjadi tanggung jawab dan tugas kami di perbatasan. Nah, dengan tujuan kegiatan pembinaan teritorial tersebut, mengajar di perbatasan ini kami laksanakan, tujuannya adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah perbatasan. Dan untuk memberikan gambaran real tentang apa yang sudah kami lakukan dan kendala maupun hambatan yang kami hadapi, di slide selanjutnya kami menyusun bahwa tujuan dari slide paparan kami ini
adalah memberikan gambaran kegiatan mengajar Satgas Pamtas RI Malaysia, khususnya satuan kami yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan itu seperti apa. Dan tujuannya yang jelas kami memberikan masukan bagi komando atas, dalam hari ini Mabes Angkatan Darat, khususnya staf teritorial dan juga Kemendikbud yang membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan di Kementerian Kemendikbud. Berlanjut untuk ke slide selanjutnya, sebagai satuan pelaksana tugas, kami mendapatkan perintah melaksanakan pengamanan perbatasan darat RI Malaysia ini berdasarkan pada surat perintah Panglima Komando Operasi Daerah 6 Muara Warman. Karena perbatasan RI Malaysia Kabupaten Nunukan masuk dalam wilayah tanggung jawab dari Kodam 6 Muara Warman per tanggal 21 Juni 2019. Berdasarkan dasar inilah Korem 091 Aji Suryanata Kusuma mengeluarkan perintah operasi Praja Manggala, dan inilah menjadi dasar kami dalam mempersiapkan prajurit untuk bertugas di perbatasan sejumlah 450 orang. Di slide selanjutnya, paparan yang kami siapkan kami susun dengan tata urut dan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama tadi pendahuluan sudah kami paparkan, kemudian di bagian selanjutnya nanti adalah gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan tugas kami pembinaan teritorial non fisik khususnya dalam bidang mengajar di perbatasan. Kemudian kegiatan tenaga pendidik mengajar ini yang dipersiapkan oleh Kemendikbud sebelum kami berangkat. Dan juga nanti di bagian selanjutnya kami akan memaparkan juga pelaksanaan di daerah operasi dan juga hambatan dan upaya. Di bagian penutup nanti kami akan memaparkan tentang kesimpulan yang kami laporkan kepada komando atas dan juga saran-saran yang bisa menjadikan masukan bagi Kemendikbud maupun TNI AD terhadap pelaksanaan kegiatan program mengajar di perbatasan. Bisa ke slide selanjutnya. Lanjut lagi, Mbak. Ya. Jadi kami jelaskan secara singkat tentang dislokasi satuan kami. Unifieder 600 Modang yang bertugas di wilayah perbatasan khususnya Kabupaten Nunukan. Terbentang dari sisi timur sampai dengan ke barat, mulai dari ujung yang kami beri warna merah ini adalah dari sisi timur adalah Pulau Sebatik, kemudian di sebelahnya adalah Pulau Nunukan dan Nunukan Daratan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau yaitu Kecamatan Kerayan. Di sebelah negara tetangga ini kami melintasi dua negara bagian, yaitu negara bagian Sarawak dan Sabah. Di sektor barat, sebagaimana tadi disampaikan 900 personil yang disiapkan, ini adalah 2 batalion. Yang di sektor barat adalah unit 303 Kostrat yang berlokasi di Garut, dan kami di sektor timur, mulai dari Sebatik sampai dengan Kecamatan Kerayan. Inilah gambaran dislokasi pasukan kami sejumlah 450 orang, terbagi dalam 5 satuan tingkat kompi, yang masing-masing berada di Kecamatan Sebatik, Simanggaris, Sebuku, Lumbis, dan Kerayan. Di slide selanjutnya, kami membagi dislokasi tempat kami bertugas. Kami memetakan ada berapa sarana pendidikan yang tersedia di sana, mulai dari di Kecamatan Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kemudian di Kecamatan Simanggaris yang digambarkan dengan warna kuning. Ini terpampang di slide ini bahwa inilah fasilitas sarana pendidikan yang ada, yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah, yang kalau kita lihat mayoritas adalah pendidik tingkat, yaitu SD dan SMP. Untuk SMK ini hanya ada di
wilayah Sebatik dan juga di wilayah Kecamatan Subuku. Ini sebagai gambaran tentang sekolah-sekolah yang berada di perbatasan. Lanjut di slide selanjutnya. Dari jumlah data sekolah yang ada ini, kami membagi personil-personil kami untuk selain bertugas menjaga keamanan di perbatasan, untuk mengajar di sekolah-sekolah ini juga kami mempersiapkan personilnya sehingga tidak mengganggu tugas pokok kami melaksanakan patroli patok, melaksanakan pencegahan kegiatan ilegal di perbatasan, dan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Ini adalah nama-nama sekolah yang ada, dan mungkin dari peserta webinar ada yang merupakan guru organik yang berkesempatan untuk hadir. Nanti kita bisa berbagi pengalaman bersama. Di slide selanjutnya, kami menyampaikan tentang kegiatan tenaga pendidik kami yang mengajar, yang secara singkat akan kami rangkum dalam bentuk visual, yaitu video. Bisa diputar sebentar, Mbak. Silakan. TNI Angkatan Darat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka sinkronisasi, koordinasi untuk melayani pendidikan di daerah perbatasan 3T. Sekarang ini kami menyiapkan 900 prajurit TNI yang kita berikan bagaimana tentang pedagogi, tentang menyampaikan pelajaran kepada anak-anak kita apabila di sekolah itu tidak ada guru atau kekurangan guru, tetapi mereka ini bukan sebagai pengganti guru. Mereka ini sebagai pelengkap selama guru itu belum didatangkan atau belum ada. Nah, ini sebagai program yang kita akan kembangkan terus untuk daerah-daerah perbatasan lainnya. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan saja karena ini tadi sudah disampaikan dalam slide Brigjen TNI Sugiono. Slide selanjutnya, kegiatan yang kita saksikan tadi adalah rangkaian kegiatan penyiapan yang dilaksanakan oleh Mabes Angkatan Darat, dalam hal ini bekerja sama dengan Kemendikbud, yaitu kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 Maret 2019 di Makoyoni Freder 600 Modang di Kota Balikpapan. Untuk materi yang kami ajarkan, yang diajarkan kepada kami, yaitu yang pertama pembinaan karakter, bela negara, kemudian membaca, menulis, maupun menghitung yang dikenal dengan metode calistung, kemudian kecakapan hidup dan kepanduan. Satgas kami 450 orang diberikan pembekalan oleh 25 narasumber dan 16 media suara terbaik yang disiapkan oleh Kemendikbud, dan pada saat pelaksanaan Bapak Aster Kasat dan juga Dirjen BPK berkenan untuk membuka, dan ini merupakan satu pengalaman yang berharga bagi kami karena begitu besar perhatian dari pimpinan, dalam hal ini dari Kemendikbud maupun Mabes Angkatan Darat, dalam menyiapkan kami sebelum masuk ke daerah penugasan. Lanjut di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ini satu sebagian gambaran tentang pelaksanaan tugas kami dalam bentuk dokumentasi foto maupun video. Ini dilaksanakan di Kecamatan Sebatik, dan pada saat kami melaksanakan tugas di perbatasan, kami juga menerima asistensi dari pihak Kemendikbud maupun staf dari Angkatan Darat, yang dalam hal ini Bapak Kasat berkenan untuk hadir. Lanjut juga untuk slide selanjutnya. Dari pelaksanaan kegiatan belajar di daerah perbatasan,
Selain kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kecamatan masing-masing, kami juga mendapat masukan dan pembekalan langsung oleh komunitas pengajar independen yang mungkin di kalangan pengajar mengenal dengan ibu guru kembar. Ini juga pada saat kami bertugas di perbatasan berkenan untuk hadir dan memberikan metode yang menurut kami sangat bermanfaat, karena komunitas pengajar ibu guru kembar ini sangat berpengalaman dalam meningkatkan minat anak-anak untuk mengenal pendidikan lebih, ya, untuk belajar dan mengikuti pendidikan. Ini suatu pengalaman juga bagi kami dan juga memberikan masukan juga untuk Kemendikbud. Kedepannya mungkin komunitas pengajar independen ini bisa kita libatkan, karena kami sangat terbantu dengan kedatangan komunitas pengajar independen ini dalam memberikan alat-alat instruksi berupa buku-buku maupun alat-alat lain yang memberikan meningkatkan minat anak-anak terhadap materi pendidikan. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Dari pengalaman kami mengajar di perbatasan, untuk di wilayah Sebatik, Simanggaris, dan Sebuku, secara umum pelaksanaannya tidak menemui banyak kendala, karena untuk 3 wilayah kecamatan ini masyarakatnya adalah mayoritas masyarakat pendatang, dan sarana prasarana transportasi lebih baik karena lebih terjangkau dengan alat transportasi darat. Yang menjadi kekhususan dan mendapat tantangan yang cukup tinggi di dalam kami melaksanakan tugas belajar mengajar adalah di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Lumbis dan juga Kecamatan Krayan. Mungkin di slide selanjutnya bisa dilihatkan bagaimana kendala kami, karena di 2 wilayah kecamatan ini bisa dikatakan unik dan bisa masuk kategori wilayah yang terisolir. Secara geografis, untuk Kecamatan Lumbis, untuk jalur transportasi yang bisa dicapai adalah melewati jalur air, yaitu sungai yang membentang dari Kecamatan Mensalong sampai dengan di wilayah Kecamatan Lumbis. Inilah sarana yang sering mereka gunakan untuk berbelanja kebutuhan sembako. Dari segi strategis pertahanan, wilayah Kecamatan Lumbis ini juga mempunyai akses sungai yang langsung menembus ke wilayah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Nah, disinilah menjadi satu tantangan bagi kami, karena mayoritas penduduk di Kecamatan Lumbis adalah masyarakat asli Kalimantan, yaitu suku Dayak, yang memang kehidupan mereka sehari-hari sangat bergantung kepada alam, dalam hal ini hutan dan sungai yang ada. Sehingga mindset mulai dari mereka kecil sampai dengan dewasa untuk menempuh pendidikan ini sangat rendah, karena mereka hanya berpikir bagaimana nanti setelah dewasa kebutuhan sehari-hari saya bisa saya dapatkan di hutan. Kemudian kalau nanti saya mau membangun rumah, saya tinggal ambil kayunya di hutan. Dan inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, karena mulai dari orang tua turun ke anak, nanti setelah mereka dewasa, itu terus yang berada di pikiran mereka, sehingga dan mereka lebih banyak dari kehidupan sehari-hari merasakan produk-produk dari negara tetangga. Mulai dari mereka kebutuhan makan dan minumnya itu dari produk-produk negara tetangga. Dari lahir mereka juga familiar dengan siaran radio maupun siaran televisi negara tetangga. Makanya di kedua wilayah kecamatan ini, Lumbis dan Krayan, kami tidak hanya sekedar mengajar sebagai guru, tetapi justru dengan metode mengajar inilah kami mengenalkan Indonesia. Kami mengenalkan bagaimana itu
negara kita yang begitu luas, begitu kaya, begitu hebat, sehingga kalau kita tidak mau belajar, kita akan tertinggal. Nah, inilah salah satu tantangan kami, bagaimana menghadirkan pemerintah Indonesia di tengah-tengah mereka. Mereka selama ini hanya tahu Indonesia, tetapi tidak pernah merasakan kehadiran pemerintah. Karena yang mereka lihat hanya tentara yang menjaga perbatasan, begitu 9 bulan selesai kembali datang pasukan yang baru, sehingga dengan kegiatan teritorial, khususnya mengajar inilah, kami mengenalkan Indonesia sejak dini untuk anak-anak mereka. Kami kenalkan bagaimana itu nilai-nilai kebangsaan. Melalui mengajar, kami juga menyadarkan kepada mereka betapa pentingnya pendidikan dan untuk kemajuan bangsa ini. Dan melalui kegiatan mengajar ini merupakan satu cara kami bisa diterima dengan baik. Karena dengan kami mengajar, kami lebih mudah berkomunikasi dengan orang tua mereka yang mungkin beberapa adalah tokoh masyarakat, tokoh agama. Dan dari situlah tugas pokok kami lainnya bisa tersalurkan melalui kedekatan kami dengan anak-anak di daerah perbatasan. Ini sangat membantu kami selama bertugas. Dan untuk kendala yang kami hadapi, yang jelas transportasi dan akomodasi prasarana-prasarana yang menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, sehingga nilai-nilai kebangsaan itu terasa di anak-anak kita yang berada di perbatasan. Lanjut di slide selanjutnya, kami menyimpulkan bahwa lanjut ini gambaran di wilayah Krayan. Secara geografis, sedikit kami ulas untuk di Kecamatan Krayan. Perbedaannya dengan Kecamatan Lumbis, untuk di wilayah Kecamatan Krayan ini satu-satunya akses adalah dengan jalur udara. Dan jalur darat yang ada itu hanya menembus ke negara tetangga Malaysia. Nah, ini juga menjadi satu tantangan bagi kita, bagaimana kita meningkatkan kecintaan masyarakat di wilayah Krayan terhadap NKRI, ketimbang mereka lebih banyak beraktivitas mulai dari sembako, kemudian banyak juga yang berpendidikan di negara tetangga karena ada ikatan kekeluargaan antara penduduk yang di wilayah NKRI dengan di wilayah negara bagian Sarawak. Ini juga menjadi tantangan, sehingga dari pengalaman kami selama kurang lebih 10 bulan berada di perbatasan, yang pertama hambatan yang kami hadapi adalah fasilitas pendidikan. Sebagaimana tadi kami paparkan, fasilitas yang ada, khususnya sekolah dasar, ini kalau dibilang standar minimum mungkin masih jauh apabila dibandingkan dengan daerah-daerah di perkotaan maupun di wilayah Jawa. Kemudian yang kedua, tadi yang kami singgung sedikit juga, masalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dan apabila di wilayah yang kami sampaikan tadi, di wilayah yang terisolir, khususnya dari akses transportasi masih sangat bergantung pada alam, mereka lebih berpikir bagaimana nanti semuanya tinggal ambil di dalam hutan, tidak perlu sekolah juga nanti kalau semuanya bisa ada di hutan. Yang di wilayah perkebunan, kehidupan mereka hanya seputaran dengan perkebunan sawit. Apakah nanti setelah dewasa jadi pekerja sawit, dan apabila punya rezeki bisa menjadi petani sawit, dan itu saja berputar di situ. Jadi untuk keinginan bersekolah untuk cita-cita yang lebih tinggi itu sangat kurang, karena mereka lebih memikirkan kemudahan yang dicapai saat ini. Ini juga menjadi kendala untuk kemajuan kecerdasan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, ternyata faktor bahasa juga masih menjadi kendala. Dengan terbatasnya akses transportasi, ternyata berpengaruh juga dengan penggunaan bahasa Indonesia. Banyak anak-anak di wilayah perbatasan yang belum fasih dan memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
Nah, inilah menjadi satu tantangan kami juga, dan pada akhirnya kami merekrut pemuda-pemuda yang berada di daerah tersebut untuk menyampaikan maksud materi pengajaran dan juga mengenalkan bahasa Indonesia untuk bisa dipakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan terakhir, masalah transportasi. Ini di wilayah perbatasan ini menjadi suatu kendala yang memang harus kita cari solusinya, dan kami memanfaatkan sarana yang ada untuk sistemnya kami menjemput anak-anak yang ada di wilayah. Ayo kita sekolah, ayo kita tidak mesti harus dilaksanakan di sekolah yang permanen, tapi apabila di pedesaan tersebut banyak anak-anak yang berada di tempat, kami bisa memanfaatkan sarana yang ada di desa yang ada. Di slide selanjutnya, ini adalah upaya yang kami lakukan dalam menghadapi hambatan yang dirasakan oleh prajurit kami yang berada di wilayah perbatasan. Yang jelas untuk pembekalan materi kami rasa sudah cukup. Cuman yang menjadi kendala adalah untuk pendidikan anak-anak dasar, khususnya di sekolah dasar, ketertarikan mereka adalah kepada hal-hal yang bersifat visual. Dan inilah yang kami rasakan kurang pada saat kami mendapat pembekalan sebelum memberangkat tugas operasi. Secara keilmuan kami mampu, tetapi pada saat memberikan gambaran kepada anak-anak ini, nah ini yang menjadi kesulitan bagi kami. Kami menggambarkan pulau Kalimantan itu seperti apa, kemudian binatang-binatang yang dilindungi yang menjadi khasnya bangsa Indonesia yang tidak ada di negara lain. Ini kami kesulitan karena keterbatasan alat-alat peraga yang sebenarnya ini yang membangkitkan minat anak-anak untuk bersekolah, punya cita-cita. Negara maju itu seperti ini gambarannya. Jadi bukan artinya kita tidak bisa seperti itu, tapi dengan memberikan gambaran inilah kami mengatasinya dengan membuat sendiri bagaimana alat-alat yang perlukan untuk memberikan gambaran dan meningkatkan minat anak-anak ini untuk terhadap dunia pendidikan. Dan juga di pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Nunukan, sangat memberikan respon yang positif bagi kami. Kami sengaja menghadap kepada Ibu Bupati dan menyampaikan kendala kami, dan cukup direspon dengan memberikan bantuan perpustakaan keliling. Kami sampaikan kami mempunyai kemampuan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Hanya kendalanya kami tidak punya sarana yang mau kami berikan. Nah, inilah dengan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, kami bisa duduk bersama dan membicarakan bahwa apa yang mereka tidak bisa kerjakan bisa kami bantu, dan apa yang kami tidak punya mereka bisa mengadakan. Dan menurut kami ini suatu langkah yang baik, bahwa tidak hanya menjadi tugas kami sebagai TNI yang bertugas di perbatasan, karena kami juga terbatas, tidak segala-galanya kami memiliki sebelum kami berangkat. Kemampuan kami punya, kemauan, semangat, dan jelas kami punya, tapi ada kendala-kendala yang tidak bisa kami selesaikan. Dan untuk memberikan pengertian akan pentingnya pendidikan, kami memanfaatkan keberadaan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh adat setempat, dan melibatkan juga unsur teritorial yang ada di daerah, karena sebagaimana kita ketahui bersama, sampai dengan tingkat desa ada Babinsa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan teritorial. Inilah yang kami lakukan, mulai dari pendataan seberapa banyak tempat yang bisa kami masuk, kondisi kendala yang kira-kira akan kami hadapi. Data-data ini semuanya kami dapat melalui satuan teritori setempat, mulai dari Kodim, Koramil, sampai dengan Babinsa yang ada di masing-masing pedesaan. Kemudian untuk penggunaan bahasa, kami juga mewajibkan dalam setiap pertemuan, meskipun kami sebenarnya memahami bahasa daerah setempat, tetapi
pada saat kegiatan belajar kami mewajibkan anak-anak kita untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk masalah keterbatasan sarana angkut, Satgas Pamtas RI Malaysia melalui partisipasi dan perhatian dari Panglima Kodam Namul Warman, kami mendapat bantuan sarana angkutan air yang sehari-hari kami gunakan untuk pendorongan logistik ke pos-pos yang terjauh. Namun di kala senggang, kami memanfaatkan itu untuk menjemput anak-anak kita yang akan bersekolah. Awalnya memang seperti dipaksa, tapi setelah mereka tahu bahwa bersekolah itu menyenangkan, bersekolah itu penting, pada akhirnya tanpa dijemput mereka sudah bisa berangkat dengan sendiri. Kemudian di slide selanjutnya ini ada sebelum kami mengakhiri paparan kami, dalam penutup kami menyimpulkan bahwa kegiatan tenaga pendidik mengajar yang dilaksanakan Satgas kami Johnny Trader 600 Modang selama kurang lebih 10 bulan, mulai dari Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, ini mendapat tanggapan yang positif dari pihak sekolah dan orang tua murid. Seperti tadi yang disampaikan, keberadaan kami bukan menggantikan tenaga pengajar yang ada di perbatasan, bukan mengambil alih tugas-tugas honorer yang mesti menjadi permasalahan kita semua. Dan inilah yang kami sampaikan bahwa kami membantu karena kami mampu menjangkau daerah yang paling terpencil, kami sanggup untuk berada di sana. Jadi bukan kami mengambil alih, tapi justru kami membantu bagaimana mencerdaskan kehidupan anak bangsa, dan pada intinya kami adalah wujud kehadiran negara di tengah-tengah mereka. Sampai dengan ke pelosok daerah terpencil, mereka tahu Indonesia bagaimana dengan keberadaan kami. Dan beberapa hal yang kami sarankan, yang pertama, kegiatan BIMTEK mengajar sudah sangat baik, Ibu. Namun kami merasakan mungkin waktunya yang terlalu mepet, Ibu. Jadi antara pembekalan kami dengan keberangkatan kami itu sangat dekat, dan juga terkesan agak mendadak karena memang ini perdana waktu itu. Satuan kami bersama dengan UNS 303 adalah satuan pertama yang dipersiapkan untuk mengajar di perbatasan. Namun ini sudah kami sampaikan ke panitia dan juga Paban yang mendampingi waktu itu. Dan juga yang kedua, kami agak mungkin dari pihak Kemendikbud yang belum mensosialisasikan kepada Diknas tempat, sehingga pada saat kami melaksanakan tugas mengajar, ada kesan mereka agak kaget gitu, dengan keberadaan kami yang begitu terkesan mengambil alih tugas guru-guru pengajar di perbatasan. Dan bahkan ada di satu sekolah yang dikarenakan siswanya sedikit, begitu kami masuk ke sekolah tersebut, honorer ini malah mengundurkan diri. Ini suatu pengalaman juga bagi kami, tetapi setelah kami mengkomunikasikan dengan baik bahwa bukan dilihat dari karena siswanya sedikit terus kami masuk, kelebihan tenaga pengajar akhirnya mereka mundur. Tapi dengan komunikasi yang baik akhirnya mereka bisa berkolaborasi dengan kami, karena secara keilmuan mereka lebih berpengalaman. Tapi dari sisi minat untuk mereka melihat, karena kami prajurit, mereka ketertarikan dengan keberadaan kami. Ya, ada suatu hal yang baru juga, ada tentara masuk sekolah yang selama ini mereka hanya mengenal askar bersenjata, khususnya dari negara tetangga. Namun ini dengan bendera merah putih di baju kami, ini menimbulkan suatu kecintaan mereka yang lebih terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, saran kami untuk kendala tadi, karena di tingkat pendidikan dasar ini lebih banyak kepada alat-alat bantu yang sifatnya visual. Satgas-satgas selanjutnya perlu dibekali, dan
kami berkoordinasi dengan dinas tempat, ternyata barang itu ada, Bu. Jadi memang kendalanya dari pusat menurunkan ke pemerintah kabupaten, dari Kemendikbud ke Dinas, namun karena kendala transportasi akhirnya hanya tertahan di kabupaten. Paling jauh sampai mungkin di kecamatan. Tapi tidak pernah sampai kepada daerah-daerah perbatasan. Dan sebagai informasi kepada Ibu selaku dari Dirjen Kementerian Pendidikan, Satgas kami 450 orang ini masuk dalam 24 pos yang sampai dengan ujung perbatasan kami ada. Sehingga apabila dari awal kami diinformasikan bahwa ada paket pendidikan yang tertahan di kecamatan atau di kabupaten, bisa kami bawa pada saat kami masuk maupun pada saat, karena setiap bulannya kami juga melaksanakan pendorongan logistik dan itu semua sudah terstruktur, terencana sehingga barang-barang itu bisa sampai ke wilayah-wilayah yang terbatas. Demikian Ibu yang bisa kami paparkan kepada peserta webinar sore hari ini. Sebelum kami akhiri, ada satu kalimat yang boleh menjadi motivasi bagi kita semua dan sudah kami aplikasikan bahwa walaupun bertugas di perbatasan, namun semangat kami tidak terbatas. Demikian pemaparan kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kami ucapkan sekian dan terima kasih.